Shalom Bu Murni dan teman-teman yang kami kasihi. Pada saat kesempatan hari ini kami dari kelompok E yang beranggotakan Angelika Samara, Philip Simon, Mardami Marbun, Reza Valentino, Joseph Januari Fardono, dan Bintang Adi Prasetya akan mempresentasikan tentang upacara Rambu Solo di Tanah Toraja. Latar belakang. Ada waktu datang dan ada waktu pergi. Demikianlah hidup manusia, ada waktu lahir dan ada waktu meninggal. Masyarakat Toraja pada umumnya mengungkapkan dan menyikapi kematian seseorang dengan pesta, yaitu pesta Rambu Solo. Upacara Rambu Solo merupakan upacara pesta yang dilakukan sebelum orang yang meninggal dimakamkan. Kebiasaan adat ini seringkali menjadi pusat perhatian sehingga telah menjadi salah satu daya tarik wisatawan, baik wisatawan lokal maupun mancanegara. Mr. Albert, wisatawan asal Jerman, mengatakan bahwa daya tarik upacara Rambu Solo terletak pada prosesi pemakaman yang sangat unik, seperti pemakaman yang berada di alam berupa gua-gua batu, tari-tarian, cara mengusung orang mati di halaman sebelum dibawa ke pemakaman, dan lainnya. Selanjutnya, tradisi Rambu Solo juga mengandung nilai dan prinsip yang diyakini sebagai warisan dari leluhur sebagai kepercayaan turun-temurun dari masyarakat suku Toraja dari sejak dahulu. Maka, nilai-nilai inilah yang akan dibahas lebih jauh dalam presentasi ini, serta hal lain yang menarik untuk dibahas, yaitu kebenaran firman Tuhan terhadap ritual Rambu Solo. Selanjutnya, definisi, pengertian, dan sejarah. Istilah aluk Rambu Solo terbangun dari 3 kata, yaitu aluk yang berarti keyakinan, rambu yang berarti asap atau sinar, dan turun. Dengan demikian, aluk Rambu Solo dapat diartikan sebagai upacara yang dilaksanakan pada waktu sinar matahari mulai turun. Pengertian lain Rambu Solo adalah sebuah upacara pemakaman secara adat yang mewajibkan keluarga almarhum membuat pesta sebagai tanda penghormatan terakhir pada mendiang yang telah pergi. Upacara Rambu Solo dimulai kira-kira pada abad ke-9 Masehi dan dilaksanakan secara turun-temurun sampai saat ini. Kata Rambu Solo dalam bahasa Toraja yang secara harafiah berarti asap yang arahnya ke bawah. Asap yang arahnya ke bawah artinya ritus-ritus persembahan atau asap untuk orang mati yang dilaksanakan sesudah pukul 12 ketika matahari mulai bergerak turun. Rambu Solo sering juga disebut aluk tampe matampu, ritus-ritus di sebelah barat, sebab sesudah pukul 12 matahari berada di sebelah barat. Untuk tata cara dari Rambu Solo sendiri, yang pertama adalah Mapasuruh, adalah kegiatan mengarak kerbau atau tedong di sekitar lokasi tempat pelaksanaan upacara sebanyak 3 kali, dan pertemuan keluarga yang bertujuan untuk mengevaluasi kembali hasil musyawarah keluarga sebelumnya. Next. Yang kedua ada Mangriu Batu Simbuang. Mangriu Batu merupakan cara menarik batu simbuang dari tempatnya ke lapangan upacara. Batu simbuang mempunyai fungsi praktis, yaitu tempat mengikat kerbau dan sebagai simbol telah mengadakan upacara. Yang ketiga adalah Mapasa Tedong. Mapasa Tedong adalah kegiatan perarakan kerbau yang disumbangkan oleh keluarga di sekitar pelaksanaan upacara. Semua kerbau yang disumbangkan oleh pihak keluarga dikumpulkan kembali di halaman lokasi tempat persemayaman jenazah yang akan diupacarakan. Yang keempat ada Mapelau Alang. Mapelau Alang adalah kegiatan memindahkan jenazah dari tongkonan, di mana jenazah disemayamkan ke salah satu lumbung yang ada dalam lokasi tongkonan tersebut. Jenazah tersebut disemayamkan selama 3 hari 3 malam di atas lumbung sampai acara Mapasonglo dimulai. Yang kelima, Mapalau atau Mapasonglo. Mapalau yaitu memindahkan jenazah dari lumbung ke lapangan tempat pelaksanaan upacara dengan iringan arak-arakan khas masyarakat Toraja. Yang keenam, Manta Awadang. Manta Awadang merupakan puncak pelaksanaan upacara pemakaman, yaitu dengan memotong hewan, yaitu kerbau, sesuai kesepakatan sebelumnya. Yang ketujuh adalah akhir dari rangkaian acara pemakaman. Kegiatannya adalah pemakaman jenazah yang diupacarakan dengan urutan sebagai berikut. 1. Penurunan jenazah dari lagian. 2. Ibadah pemakaman. 3. Ungkapan bela sungkawa. 4. Ucapan terima kasih dari keluarga. 5. Pemakaman jenazah ke tempat yang telah disepakati keluarga.
Perbedaan Rambu Solo masa lalu dan masa kini. Dulu, masyarakat menghadiri upacara mengenakan cawa dan pakaian putih. Dulu, kaum bangsawan sudah dianggap sah dengan hanya menyembelih 24 ekor kerbau. Dulu, jenazah diawetkan dengan ramuan organik dari tumbuhan. Sedangkan kini, banyak kasta non-bangsawan yang menyembelih lebih dari 100 ekor kerbau. Kini juga masyarakat menghadiri upacara mengenakan pakaian hitam karena dipengaruhi orang Belanda. Dan kini, jenazah diawetkan dengan suntik formalin. Lalu pandangan Alkitab terhadap budaya Rambu Solo menurut Astri Kristiani. Yang pertama adalah tentang asal mula manusia, di mana dalam masyarakat Toraja ini mereka percaya bahwa manusia itu berasal dari langit dan tidak melalui proses penciptaan. Maka pandangan ini sama sekali tidak sejalan dengan keyakinan di dalam ajaran Kristen. Sangat jelas tertulis pada kitab Kejadian di mana manusia juga termasuk di antara yang diciptakan. Diambil dari Kejadian 1 ayat 26 dan pasal 2 ayat ke-7. Yang kedua adalah tentang hubungan orang mati dan orang hidup, di mana masyarakat Toraja percaya bahwa jika kita memperlakukan orang yang sudah meninggal dengan baik, maka kita akan mendapatkan hal baik, sedangkan jika kita melakukan hal buruk, maka kita akan mendapat hal buruk. Hal ini sangat tidak alkitabiah, karena orang hidup tidak bisa berhubungan lagi dengan orang mati, begitupun sebaliknya. Penulis memberikan contoh kisah pada Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Oke, next. Yang ketiga adalah tentang hal penebusan dosa, di mana dalam masyarakat Toraja percaya bahwa dengan menyembelih kerbau, maka kita akan terbebas dari dosa. Namun, Kristus menegaskan bahwa hanya dirinya lah satu-satunya jalan menuju surga. Diambil dari Yohanes 14 ayatnya yang ke-6. Bahwa Allah adalah keselamatan manusia dan berpusat di dalam dirinya sendiri. Oke. Jadi, apakah ritual Rambu Solo masih perlu dipelihara atau dilakukan oleh orang percaya? Walaupun ritual Rambu Solo sudah ada sejak lama dan merupakan salah satu warisan kebudayaan, kita sebagai orang percaya seharusnya tidak lagi melakukan ritual itu. Karena filosofi dari ritual Rambu Solo banyak yang bertentangan dengan Alkitab seperti yang sudah dijelaskan. Mungkin sekian materi yang bisa kami paparkan. Semoga itu menambah pengetahuan dan bisa menjadi berkat untuk kita semua. Terima kasih.